Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pembelajaran kitab kuning. Nah, pada umumnya pembelajaran kitab kuning ini hanya dilakukan di pesantren-pesantren, di mana kitab-kitab kuning yang dibahas dan diajarkan ini merupakan kitab klasik karangan dari para ulama-ulama terdahulu, sebagaimana yang tertuang di dalam artikel tentang metode pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren karya dari Bapak Abdul Abid selaku dosen IAIN An-Nur Lampung, di mana di dalam artikel beliau melakukan kajian tentang metode pembelajaran kitab kuning yang umumnya berlaku di pondok pesantren. Seperti yang kita tahu semua, bahwa yang namanya pembelajaran itu merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan gurunya dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu, dibutuhkan metode-metode belajar yang tepat agar pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan dapat terwujudnya tujuan pembelajaran. Umar Hamalik juga menjelaskan tentang pembelajaran ini merupakan suatu komunikasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam pembelajaran kitab kuning, yang namanya kitab kuning ini merupakan kitab-kitab klasik, terutama karangan para ulama terdahulu yang menganut paham Syafi'iyah. Merupakan satu-satunya pembelajaran formal yang ada di lingkungan pesantren. Adanya sistem pembelajaran Islam dengan melalui budaya kitab-kitab klasik ini merupakan salah satu unsur yang terpenting dari keberadaan suatu pesantren, sekaligus menjadi pembeda dengan lembaga pendidikan formal yang lainnya. Nah, pada intinya, kitab kuning ini merupakan kitab klasik atau kitab-kitab ulama dalam berbahasa Arab karangan ulama yang mengandung paham Syafi'iyah yang merupakan ciri khas dalam proses pembelajaran di pondok pesantren. Dalam artikel metode pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren karya Bapak Abdul Abid ini juga disebutkan tentang jenis-jenis kitab kuning yang ada dan umumnya dipelajari beserta metodenya. Sebagaimana menurut Syed Akil Siraj, kitab kuning diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, dilihat dari kandungan maknanya. Kitab kuning dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, kitab yang berbentuk penawaran atau penyajian ilmu secara polos, seperti sejarah, hadis, dan juga tafsir. Yang kedua, kitab yang menyajikan materi yang berbentuk kaidah ilmu, seperti nahwu, shoroh, usul fikih, mustalah hadis, ya. Kemudian yang kedua, kitab dilihat dari kadar pengajiannya. Nah, kitab kuning dilihat dari kadar pengajiannya ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah muhtasar, yaitu kitab yang tersusun secara ringkas dan menyajikan pokok-pokok masalah, baik muncul dalam bentuk nadom atau syair maupun dalam bentuk prosa. Yang kedua adalah syarah, yaitu kitab yang memberikan uraian panjang lebar, menyajikan argumentasi ilmiah secara komparatif dan banyak mengutip ulasan para ulama dengan argumentasinya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah kitab kuning yang menyajikan materinya tidak terlalu ringkas dan juga tidak terlalu panjang atau yang dikenal dengan istilah mutawasito. Kemudian yang ketiga adalah kitab dilihat dari kreativitas penulisnya. Nah, jika dilihat dari kreativitas penulisnya, kitab kuning ini dikelompokkan menjadi 7 macam. Yang pertama adalah kitab yang menampilkan gagasan baru, seperti kitab Ar-Risalah, karya Imam Syafi'i. Kemudian kitab yang muncul sebagai penyempurnaan terhadap karya yang telah ada, seperti kitab Nahwu atau Tata Bahasa Arab, karya Imam Sibawai yang menyempurnakan kitab Abu Aswad Ad-Duwali. Yang ketiga, kitab yang berisi keterangan atau syarah terhadap kitab yang telah ada, seperti kitab hadis karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memberikan komentar terhadap kitab Sahih Bukhari. Yang ketiga, kitab yang berisi keterangan atau syarah lain tadi, ya. Kemudian yang keempat adalah kitab yang meringkas karya yang panjang lebar, seperti kitab Lub Al-Usul, yaitu buku tentang usul fikih karya Zakaria Al-Ansori sebagai ringkasan dari Jam'u Al-Jawami. Yang ini buku tentang usul fikih dari karya As-Sufi. Yang kelima adalah kitab-kitab yang merupakan kutipan dari berbagai kitab lain.
Yang keenam, kitab yang berisi kritik seperti kitab Mi'yaru al-Ilmi atau sebuah buku yang meluruskan kaidah-kaidah logika karya Al-Ghazali. Jika dilihat dari penampilan uraiannya, nah kitab ini memiliki 5 dasar. Yang pertama adalah mengulas pembagian sesuatu yang umum menjadi khusus, sesuatu yang ringkas menjadi terperinci dan seterusnya. Yang kedua, menyajikan redaksi yang teratur dengan menampilkan beberapa pernyataan dan kemudian menyusun kesimpulan. Yang ketiga, membuat ulasan tertentu ketika mengulangi uraian yang dianggap perlu sehingga penampilan materinya tidak acak-acakan dan pola pikirnya dapat lurus. Yang keempat, memberikan batasan-batasan jelas ketika penulisnya menurunkan sebuah definisi. Yang kelima, menampilkan beberapa ulasan dan argumentasi yang dianggap perlu. Nah, dalam pembelajaran kitab kuning ini ada beberapa metode yang biasanya sering digunakan atau diterapkan di pesantren. Yang pertama adalah metode bandongan. Nah, metode bandongan ini adalah metode di mana seorang guru atau seorang kiai akan membacakan kitab dan menerjemahkan kitab tersebut, sedangkan para santrinya atau para peserta didiknya ini mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan penuh seksama, sambil mencatat makna harfiahnya dan memberikan simbol-simbol i'rab pada kitab tersebut. Yang kedua adalah metode sorogan. Nah, menurut Zamakhsyari Dovir, metode sorogan ini adalah di mana seorang murid mendatangi guru yang akan bacakan beberapa baris Al-Quran atau kitab-kitab bahasa Arab dan menerjemahkan kata demi kata ke dalam bahasa tertentu yang pada gilirannya murid tersebut akan mengulangi dan menerjemahkan dengan cara yang sama persis seperti yang dilakukan oleh gurunya. Nah, metode ini umumnya diberikan kepada para santri yang memiliki niat untuk menjadi kiai. Yang ketiga adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi ini di mana setiap santri itu diminta untuk memetakan dan menemukan sebuah masalah. Yang mana masalah tersebut adalah masalah yang ada di lingkungan sehari-hari yang berkaitan dengan fikih, kemudian dimusyawarahkan dan ditemukan hukumnya atau kesamaan hukumnya yang ada di dalam hukum fikih. Kemudian yang keempat adalah metode hafalan. Nah, di mana peserta didik di sini diminta untuk menghafal sejumlah kata-kata atau mufradat atau kalimat-kalimat maupun kaidah-kaidah bahasa Arab agar peserta didik tersebut mampu memahami kitab kuning. Yang kelima adalah metode klasikal. Nah, metode klasikal ini di pondok pesantren merupakan penyesuaian dan perkembangan sekolah formal modern, ya. Di mana metode ini hanya mengambil sistem sekolah umum dengan model berjenjang saja, yaitu ada SD, ada SMP, ya, ada SMA, dan juga ada perguruan tinggi. Nah, akan tetapi materi pokok yang diajarkan pada pesantren tetap menggunakan kitab kuning dengan menggunakan perpaduan berbagai metode, yaitu seperti metode bandongan tadi, kemudian metode sorogan, metode musyawarah, dan metode yang lainnya. Yang keenam adalah metode tanya jawab. Nah, di mana pada metode ini seorang guru itu akan bertanya kepada muridnya dan murid akan menjawab pertanyaan dari guru tersebut terkait tentang materi yang telah dipelajari dan akan dipelajari. Yang ketujuh adalah metode ceramah. Nah, metode ceramah ini adalah metode dengan penerangan atau penuturan secara lisan oleh seorang guru di dalam kelas. Umumnya metode inilah yang paling sering digunakan dalam pengajaran di dalam kelas pada kegiatan pembelajaran di pondok pesantren. Metode ceramah dalam pengajaran kitab kuning ini di lembaga pendidikan formal juga dapat digunakan apabila seorang guru ingin menyampaikan hal-hal yang baru yang merupakan penjelasan atau generalisasi dari materi atau bahan pengajaran yang disampaikan. Yang terusnya yang ke-8 yaitu metode demonstrasi. Nah, pada metode demonstrasi ini, seorang guru ataupun seorang peserta didik akan memperagakan di seluruh peserta didik atau di kelasnya terkait materi yang telah dipahaminya dalam kitab kuning tersebut.
Berdasarkan artikel jurnal yang terkait dengan metode pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren karya Bapak Abdul Abid selaku dosen IAIN An-Nur Lampung, ternyata di sini saya memahami bahwa yang namanya kitab kuning ini merupakan kitab kuno karangan para ulama terdahulu yang menganut paham Syafi'iyah, di mana kitab-kitab tersebut berisi baik itu terkait masalah hukum fikih, masalah hadis, masalah sejarah, syair, ilmu pendidikan, dan lain sebagainya. Dan di dalam pembelajarannya pun itu ternyata masih menggunakan metode-metode lama yang umumnya berlaku di pesantren. Namun pada faktanya ya, metode-metode tersebut mampu membuat para santri memahami akan makna atau maksud yang tertulis dalam kitab kuning tersebut. Salah satunya seperti metode bandongan tadi ya. Kemudian hanya saja sayangnya dalam pelajaran kitab kuning ini menggunakan metode-metode tersebut tidak dijelaskan secara rinci ya bagaimana caranya agar seorang santri itu bisa menerjemahkan kitab kuning sesuai dengan pemahamannya sendiri. Dan dalam penerjemahan kitab kuning ini juga memerlukan pemahaman akan kaidah-kaidah dan struktur kebahasan bahasa Arab ya. Karena kitab kuning ini sendiri tadi adalah kitab yang berbahasa Arab yang umumnya itu gundul, tidak memiliki harokatnya ya, jadi ternyata sangat dibutuhkan kemampuan seseorang untuk bisa memahami bahasa Arab untuk bisa menerjemahkan kitab kuning tersebut. Nah, kalau seandainya atau terkait jika pembelajaran kitab kuning ini diberlakukan di sekolah formal, ini seperti sekolah di mana tempat saya mengabdi, yaitu di MTS Al-Khairiyah Mbalo Ilir, itu tampaknya akan cukup menguras tenaga dan juga menguras waktu, baik itu untuk guru-gurunya maupun bagi muridnya juga, karena mengingat MTS ya merupakan sekolah yang pembelajarannya itu juga lumayan banyak dibandingkan dengan sekolah formal lainnya seperti SMP ya. Nah, beberapa kendala jika diterapkan di sekolah saya atau di tempat saya mengabdi itu salah satunya adalah pertama tentang tenaga pengajar ya. Tenaga pengajar yang aktif, yang benar-benar ada di sekolah itu hanya 4 orang, 5 bersama dengan kepala sekolah, karena guru yang lainnya itu adalah guru yang dari luar, ya, ini guru yang juga mengajar di sekolah lain. Kemudian juga tentang salah satu kendala yang juga sangat penting itu adalah tenaga pengajar yang ada itu bukanlah tenaga pengajar yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Rata-rata semuanya adalah tenaga pendidik yang sekolah di sekolah umum. Kemudian bahkan untuk pembelajaran bahasa Arab saja itu hanya mengajarkan dasar-dasarnya saja tanpa adanya pendalaman ilmu akan kaidah-kaidah kebahasan bahasa Arab, karena mengingat kembali bahwa guru yang ada tersebut hanyalah guru yang berasal dari sekolah formal di mana pernah belajar bahasa Arab di sekolah formal tersebut, tetapi tidak memiliki pengalaman pernah mengenyam pendidikan di pesantren, jadi sangat-sangat terbatas sekali. Kemudian lagi juga salah satu kendala lainnya ialah masih kurangnya kemampuan siswa-siswi dalam membaca Al-Quran ya, dan rata-rata dari mereka juga masih iqra, dan hal ini juga akan menjadi sebab sulitnya jika adanya penerapan pembelajaran kitab kuning di sekolah tempat saya mengabdi. Sebetulnya meskipun begitu, tidak ada salahnya jika ingin mencoba untuk menerapkan pembelajaran kitab kuning di sekolah formal seperti di tempat saya mengabdi, di mana kita bisa mengenalkan pelajaran dasar terlebih dahulu menggunakan kitab kuning seperti kitab yang terkait tentang hukum fikih dengan menggunakan metode ceramah. Dan hal ini juga akan didukung dengan adanya kitab kuning digital yang bisa diakses di internet dan bisa diterjemahkan dengan Google Translate. Hanya saja peta pembelajaran ini tidak ubahnya akan sama dengan pembelajaran bahasa Arab, di mana anak-anak akan diminta untuk menerjemahkan per kata setiap huruf yang ada di dalam kitab kuning tersebut. Dan juga jika dijelaskan kembali tentang makna yang terdapat di dalam setiap kalimat dalam kitab kuning tersebut, tidak ubahnya seperti kita belajar pelajaran fikih pada umumnya. Hanya saja ini sedikit tawaran jika ingin menerapkan atau menambah pembelajaran kitab kuning di sekolah formal, itu haruslah mendatangkan guru yang berasal dari
pondok pesantren atau yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren dan juga menguasai akan kaidah-kaidah kebahasaan bahasa Arab agar bisa mengajarkan kitab kuning tersebut dengan baik kepada para peserta didik. Jadi sebetulnya akan sangat bagus ya jikalau di sekolah formal seperti tempat saya mengabdi, ini di MTS Al-Khairiyah Baloilir, jika dapat menerapkan pembelajaran kitab kuning ini, karena mengingat kembali bahwa tempat saya mengabdi ini termasuk daerah pedalaman juga ya, termasuk daerah yang jauh dari perkotaan, tetapi juga akan mengalami berbagai tantangan di mana itu akan menjadi sesuatu yang baru di masyarakat dan juga di sekolah ya, dan juga tentunya untuk para peserta didik sendiri, dan akan menjadi pelajaran tambahan bagi mereka ya di tengah pelajaran-pelajaran yang sudah lumayan banyak gitu ya. Nah, dan ini juga akan sangat bagus bagi para siswa, bagi guru, dan juga bagi sekolah, di mana akan menjadi pengetahuan baru. Dan tentunya pembelajaran kitab kuning ini haruslah dengan metode-metode yang bervariatif. Agar apa? Ini agar para peserta didik tidak merasa bosan. Karena mengingat kondisi para peserta didik tadi yang masih banyak belum bisa membaca Al-Quran, dan rata-rata mereka masih belajar sampai tahap Iqra. Dan penerapan pembelajaran akan kitab kuning ini juga akan sangat memberikan manfaat bagi sekolah dan juga bagi para tenaga pendidik yang ada, yakni dapat memberikan sumbangan ilmu baru untuk lebih memperkuat pemahaman siswa-siswi akan ilmu bahasa Arab dan juga ilmu fikih yang bersumber langsung dari buku karangan para ulama terdahulu. Billahi taufiq. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan terkait tentang pembelajaran kitab kuning jika diterapkan di sekolah formal. Tentunya di sekolah saya yang pastinya memiliki banyak sekali kekurangan dan juga mungkin akan menghadapi berbagai tantangan ya. Salah satunya adalah belum tentu kepala sekolah akan setuju dan juga dengan dewan guru yang lain, karena mengingat pembelajarannya saja sudah banyak, dan jika ditambah dengan pembelajaran kitab kuning mungkin akan lebih banyak memakan waktu. Dan juga kembali kita mengingat lagi bahwa tenaga pendidik yang ada itu rata-rata umumnya bukanlah tenaga pendidik yang pernah mengenyam ilmu pendidikan di pondok pesantren. Tapi kembali lagi bahwa sejatinya tidak ada salahnya jika ingin menerapkan pembelajaran kitab kuning di sekolah formal. Salah satunya seperti di sekolah tempat saya mengabdi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.